Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, IPS ya. Tapi sebelum ke materi, Bu Guru akan memperlihatkan anak-anak dulu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Jadi di sini sudah disebutkan bahwa Allah sudah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Lalu apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. Bagaimana latar belakang terbentuknya, bagaimana karakteristik kondisi geografisnya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama, ASEAN itu apa sih? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation adalah organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Nah, ini adalah isi dari Deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jadi ini sekali lagi adalah isi dari Deklarasi Bangkok yang menjadi landasan terbentuknya ASEAN. Lalu siapa saja pendiri ASEAN ini? ASEAN didirikan dari oleh 5 negara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, kemudian Filipina, Narciso Ramos, Malaysia, Tun Abdul Razak, Singapura, R. Rajaratnam, Thailand, Thanat Khonman. Kemudian apakah cuma itu anggota dari ASEAN? Tidak, ada beberapa negara yang tergabung setelahnya, yaitu ada Brunei pada tanggal 7 Januari 1984, ada Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, ada Laos pada tanggal 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, kemudian Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Jadi totalnya ada berapa ini? Anggota ASEAN ada 10. Mana aja? Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Laos. Kemudian apa sih yang melatar belakangi kenapa ASEAN ini dibentuk? Yang pertama, persamaan letak geografis. Jadi, negara-negara di Asia Tenggara ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Kemudian 2 samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian ada lagi nih yang melatar belakangi, yaitu persamaan dasar kebudayaan. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa, serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama karena merupakan pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Selanjutnya adalah persamaan nasib. Jadi, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini merupakan negara yang sama-sama pernah dijajah, kecuali Thailand.
Itu karena merasa senasib, itu menumbuhkan rasa setia kawan yang tinggi antar bangsa-bangsa di kawasan Asia, antar bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Kemudian persamaan kepentingan, jadi mereka memiliki kepentingan yang sama, yang baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun dalam keamanan dan stabilitas politik. Selanjutnya, kondisi geografis ASEAN. Secara geografis, negara ASEAN terletak di wilayah daratan Asia dan kepulauan Asia. Wilayah daratan ASEAN disebut juga daratan Semenanjung Malaya. Wilayah kepulauan ASEAN disebut juga dengan nama Maritim Asia. Kemudian luas wilayah negara-negara Asia Tenggara sekitar 4.500.000 km persegi. Ini tidak termasuk luas lautan. Negara terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia dan negara terkecil di Asia Tenggara adalah Singapura. Selanjutnya kita ke letak dan batas. Secara astronomis, ASEAN terletak di 20 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Dengan batas bagian utara adalah dataran Cina, selatan Samudra Hindia dan benua Australia, timurnya Papua Nugini dan Samudra Pasifik, bagian baratnya Teluk Benggala dan Laut Andaman. Kita lihat di petanya. Tadi bagian utara mana? Dataran Cina di sini. Dataran Cina di sini. Kemudian bagian batas baratnya Teluk Benggala dan Laut Andaman. Laut Andamannya di sini, Teluk Benggalanya di daerah sini, ini tidak terlihat ya. Kemudian bagian selatan tadi dibatasi oleh Samudra Hindia dan benua Australia di sini nih. Bagian timur dibatasi oleh Papua Nugini di sini dan Samudra Pasifik di sini. Terlihat jelas ya anak-anak. Kemudian keadaan iklim. Keadaan iklim ASEAN, negara-negara di ASEAN ini memiliki iklim tropis, kecuali Myanmar bagian utara yang memiliki iklim subtropis. Kemudian curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Selanjutnya, negara ASEAN ini memiliki iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran rendah. Kemudian dari segi sumber daya alam, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki tanah vulkanik dan tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah vulkanik itu tanah yang dari letusan gunung berapi, ya. Kemudian kaya akan flora dan fauna, kemudian memiliki wilayah laut kecuali Laos, kemudian memiliki hasil tambang kecuali Singapura. Jadi itu materi tentang ASEAN yang Bu Fitri sampaikan. Jika nanti masih ada pertanyaan bisa tanyakan ke Bu Fitri. Anak-anak juga bisa membaca buku yang sudah dibagikan dari sekolah atau bisa menambah dari internet untuk menambah wawasan anak-anak mengenai ASEAN. Cukup sekian dari Bu Fitri. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.